Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Jaka Sektiaji, NIM 2523000098. Perkenalkan, nama saya Diala Fahra dengan NIM 2523000075. Perkenalkan, saya Nidia Muntaza, NIM 2523000094. Akan mempresentasikan tugas akhir fundamental kecerdasan buatan mengenai penerapan machine learning pada bidang pangan. Judul yang kami angkat adalah klasifikasi kesegaran daging menggunakan algoritma decision tree. Kita mulai ke bagian latar belakang terlebih dahulu. Daging merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat karena mengandung protein dan nutrisi yang sangat tinggi. Namun, kualitas daging dapat menurun seiring waktu akibat proses pembusukan yang dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan cara penyimpanan yang kurang tepat. Saat ini, proses identifikasi kesegaran daging masih banyak dilakukan secara manual berdasarkan warna, tekstur, dan aroma. Cara tersebut sangat bergantung pada pengalaman seseorang sehingga hasilnya sering bersifat subjektif dan kurang konsisten. Kesalahan dalam menentukan tingkat kesegaran daging dapat menyebabkan kerugian bagi penjual maupun resiko kesehatan bagi konsumen. Dengan perkembangan teknologi machine learning, proses klasifikasi kesegaran daging dapat dilakukan dengan secara otomatis menggunakan data dan pola yang telah dipelajari oleh sistem. Salah satu algoritma yang dapat digunakan adalah decision tree, karena mampu menghasilkan keputusan yang mudah dipahami dalam bentuk pohon keputusan. Kita masuk ke bagian tujuan pembahasan. Tujuan dari sistem yang kami pilih adalah yang pertama, mengidentifikasi tingkat kesegaran daging secara otomatis. Yang kedua, membantu konsumen dan penjual dalam menentukan kualitas daging. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam proses identifikasi manual. Yang keempat, menerapkan algoritma decision tree pada bidang pangan. Yang kelima, menghasilkan sistem yang cepat, mudah digunakan, dan memiliki akurasi yang sangat baik. Di bagian ini saya menjelaskan 5 jurnal yang sudah kita pilih. Jurnal pertama itu berjudul Klasifikasi Kesegaran Daging Sapi Menggunakan Metode Gray Level Occurrence Metric dan Deep Neural Network. Jurnal ini terdaftar di Sinta 3. Jadi penelitian ini tuh menggunakan metode ekstraksi fitur GLCM dan algoritma Deep Neural Network untuk mengidentifikasi tingkat kesegaran daging sapi. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan tingkat akurasinya itu sebesar 93,46%. Nah, kemudian jurnal kedua. Jurnal kedua ini itu berjudul Klasifikasi Kesegaran Daging Sapi Menggunakan Metode Ekstraksi Tekstur GLCM dan K-Neara Snackboard. Ini terdaftar di Sinta 3. Jadi, penelitian ini tuh menggunakan citra daging sapi yang dianalisis melalui fitur tekstur dan diklasifikasikan menggunakan algoritma KNN. Jadi sistem itu mampu membedakan daging segar dan tidak segar dengan hasil yang cukup baik. Kemudian jurnal ketiga. Jurnal ketiga ini berjudul Model Machine Learning untuk Klasifikasi Kesegaran Daging Menggunakan Arsitektur Transfer Learning Exception. Jadi hasil penelitian jurnal ini tuh memanfaatkan teknologi deep learning dengan model exception dan memperoleh akurasinya sebesar 86,92%. Kemudian jurnal keempat ini tuh berjudul Penerapan Deep Learning untuk Klasifikasi Kesegaran Daging Sapi Berbasis Mobile Apps. Nah, ini juga terdaftar di Sinta 3. Jurnal ini membahas kayak penelitian itu mengembangkan aplikasi mobile berbasis CNN yang mampu membantu pengguna melakukan identifikasi kesegaran daging melalui smartphone. Jurnal kelima ini tuh berjudul Pengujian Model Klasifikasi Kesegaran Daging Berbasis GLCM dan Algoritma Machine Learning. Nah, ini juga terdaftar di Sinta 3. Di penelitian ini tuh menggunakan beberapa algoritma machine learning termasuk random forest dan decision tree. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa random forest memperoleh akurasi sekitar 93%, sedangkan decision tree-nya itu memperoleh akurasi sekitar 88%.
Kemudian metode machine learning. Jadi pada penelitian ini kami memilih algoritma decision tree atau pohon keputusan. Nah, decision tree itu merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan membentuk struktur pohon berdasarkan atribut tertentu hingga menghasilkan sebuah keputusan. Nah, keunggulan decision tree ini tuh adalah mudah dipahami, mudah diterapkan, dan mudah menghasilkan aturan keputusan yang jelas. Cara kerja decision tree. Jadi berdasarkan pohon keputusan, itu jika warna dagingnya itu merah, cerah, maka sistem itu akan memeriksa tekstur daging. Dan apabila teksturnya itu kenyal, maka sistem akan mengklasifikasikan daging itu sebagai segar. Dan apabila teksturnya itu lembek, maka sistem akan mengklasifikasikan daging sebagai kurang segar. Sedangkan apabila warna daging terlihat kusam, maka sistem langsung mengklasifikasikan daging itu sebagai tidak segar. Dengan aturan tersebut, sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian alur sistemnya. Nah, yang pertama itu pengguna mengunggah gambar daging. Kedua, sistem akan processing citra. Ketiga, sistem akan mengekstraksi fitur warna dan tekstur. Kemudian keempat, data diproses menggunakan algoritma decision tree. Terus kelima, sistem mengikuti cabang-cabang pada pohon keputusan. Kemudian keenam, sistem akan menampilkan hasil klasifikasi berupa segar, daging kurang segar, daging tidak segar. Berdasarkan hasil dari kelima jurnal yang digunakan, algoritma decision tree mampu memberikan hasil klarifikasi yang cukup baik untuk menentukan tingkat kesegaran daging. Pada penelitian yang membandingkan beberapa algoritma machine learning, decision tree memperoleh tingkat akurasi sekitar 88%. Setelah proses pelatihan selesai, sistem menghasilkan model pohon keputusan yang digunakan untuk menentukan kategori kesegaran daging. Nah, setiap cabang pada pohon keputusan mewakili aturan klarifikasi yang diperoleh dari data pelatihan. Sebagai contoh, jika warna daging itu merah cerah dan teksturnya kenyal, maka termasuk dari kategori segar. Lalu jika warna dagingnya merah cerah tapi teksturnya lembek, berarti kategori daging itu termasuk ke kurang segar. Lalu jika warna dagingnya itu kusam, maka daging itu tidak segar. Dengan aturan tersebut, sistem dapat melakukan klarifikasi secara otomatis tanpa perlu pemeriksaan manual. Contoh hasil pengujian sistem adalah sebagai berikut. Di sini ada kondisi daging dan juga hasil prediksi. Kalau kondisi dagingnya itu segar, maka hasil prediksinya itu 92%. Kalau hasil kondisi dagingnya itu kurang segar, maka hasil prediksinya itu 87%. Kalau kondisi dagingnya itu tidak segar, maka hasil prediksinya itu 90%. Berdasarkan hasil tersebut, decision tree terbukti mampu membantu proses identifikasi kesegaran daging secara cepat, mudah dipahami, dan cukup akurat. Dapat disimpulkan bahwa algoritma decision tree dapat digunakan untuk mengklasifikasikan kesegaran daging secara otomatis melalui pemanfaatan fitur, warna, dan tekstur. Sistem mampu membedakan daging segar, kurang segar, dan tidak segar dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Penerapan machine learning dalam bidang pangan dapat membantu meningkatkan kualitas produk, mempercepat proses pemeriksaan, serta mengurangi kesalahan manusia dalam menentukan tingkat kesegaran daging. Nah, dengan demikian, algoritma decision tree dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk membantu proses klarifikasi kesegaran daging.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai klasifikasi kesegaran daging menggunakan algoritma decision tree. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya Nidya Mutaza mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.